Kau, prajurit komando, perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Kegagalan tak akan pernah terbayar dengan darah semahal apapun. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas. Gempar, bunyi tembakan terdengar. Pasukan TNI usir paksa tentara Australia dari tanah Papua. Pasukan Raja Wali Papua Korps Marinir TNI Angkatan Laut berhasil memukul mundur tentara Australia dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang menguasai distrik Sorong Timur, Papua Barat. Berdasarkan informasi, wilayah Sorong telah dikuasai militer Australia dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Diketahui, tentara Australia melakukan pelatihan militer bersama KKB Papua dan ini sudah melanggar undang-undang negara dan mengganggu kedaulatan NKRI. Maka dari itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo selaku pimpinan tertinggi militer memberlakukan darurat militer di Papua. Kemudian Panglima TNI atas persetujuan Presiden memerintahkan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 atau Pangkogap Wilhan 3 serta sebagai Panglima Komando Operasi atau Pangkops TNI Wilayah Papua Barat memberlakukan RO atau Rencana Operasi menjadi PO atau Perintah Operasi berdasarkan Rencana Tindakan Kontingensi atau Rentikon Kogap Wilhan 3. Komandan Posmar 3 Brigjen TNI atau Mar Rudi Sulistianto, Batalion Infanteri 11 Marinir di bawah pimpinan Letkol Marinir Gigi Catur Pramono, segera melaksanakan operasi penumpasan gerakan separatis di Sorong Timur usai perintah diturunkan. Pasukan Raja Wali Papua berhasil melakukan penyusupan ke markas musuh dari Batalion Intai Amfibi 3 Garing Marinir Garing Yonta Ifip 3 Garing Marinir berhasil melumpuhkan memukul tentara Australia dan kelompok KKB Papua. Sementara itu, pasukan Yonta Ifip 3 Garing Marinir langsung bergerak cepat dan melaksanakan patroli tempur dengan menyeberangi sungai, menyerang dan merebut kembali kamp yang dikuasai musuh dengan operasi daerah hutan berpenduduk ODHB. Menyerang dan merebut kembali kamp yang dikuasai musuh dengan operasi daerah hutan berpenduduk atau ODHB. Dalam sebuah video yang beredar luas di jagat maya memperlihatkan aksi marinir menyerang militer Australia dan kelompok bersenjata KKB. Berbekal perintah Presiden Jokowi dalam memerangi militer Australia yang sudah menginjakkan kaki di tanah NKRI, Sang Raja Wali itu bergerak demikian cepat ke sarang KKB di Sorong Timur, Papua Barat. Dalam konsentrasi penyerangan itu, para marinir bergerak super cepat dari laut dan sungai. Mereka kemudian merengsek maju hingga akhirnya tiba di sekitar sarang KKB. Tatkala pasukan tersebut telah berada pada posisi siap menggempur, pasukan marinir langsung membombardir markas tersebut dengan mortir. Tembakan mortir itu tepat mengenai sasaran sehingga tentara Australia dan anggota KKB tewas ketika. Dalam situasi yang demikian, militer Australia itu bak cacing. Kepanasan. Tentara Australia terkaget-kaget lantaran diserang dengan mortir. Mengingat terbatasnya peralatan perang, komplotan pengacau itu hanya bisa bertahan dengan kemampuan seadanya. Sementara pada saat yang sama pasukan marinir seakan tak memberi ampun, semuanya bak haus darah, sehingga dengan mudah menghabisi tentara Australia dan kelompok KKB. Banyak tentara Australia yang kabur masuk ke dalam hutan meninggal markas.
yang sudah dibombardir oleh marinir. Pada momen itulah militer Australia dan awak KKB tak berkutik menghadapi kehebatan marinir. Hal ini menjungkir balikan pernyataan PM Australia Anthony Albanese yang selama ini berkuar-kuar menumpas TNI Polri di tanah Papua. Sepertinya menuai karma sendiri, itulah yang dialami pasukannya di wilayah tersebut. Pasukan khusus yang beranggotakan cukup banyak orang itu banyak yang tumbang di Papua yang selama ini dibangga-banggakan. Dan terungkap fakta bahwa aksi heroik pasukan marinir itu sejatinya didasarkan pada perintah Presiden Jokowi untuk memberikan peringatan pada Australia agar tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri. Perintah Presiden sebagai Panglima tertinggi itu dilaksanakan secara konkret oleh Panglima TNI. Pelaksanaan perintah itu selanjutnya dilakukan secara berjenjang, mulai dari Pangkogap Wilhan, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3. Berikutnya dilaksanakan pula oleh Panglima Komando Operasi atau Pangkoops TNI Wilayah Papua Barat dengan membuat rencana operasi atau RO hingga perintah operasi atau PO bersama Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI Marsulistianto. Bersama Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI Marsulistianto dan dari Batalion Infanteri 11 Marinir di bawah Letkol Markiki Catur Pramono akhirnya dilaksanakan operasi khusus di tanah Papua. Dalam bingkai perintah itulah marinir yang bertugas di Papua Barat mampu meruntuhkan kekuatan militer Australia. Kekuatan militernya yang selama ini digaung-gaungkan diagung-agungkan oleh PM Australia Albanese sebagai yang terhebat dan bisa mengalahkan tentara Indonesia dengan mudah, ternyata hal seujung kuku. Kekuatan militernya yang selama ini diagung-agungkan oleh PM Australia Albanese sebagai yang terhebat dan bisa mengalahkan tentara Indonesia dengan mudah ternyata hanya seujung kuku. Tak hanya tentara Australia, kelompok bersenjata KKB di Sorong Timur yang selama ini dicap sebagai jagoan Papua Merdeka ternyata mudah ditaklukkan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Bendera merah putih berkibar lagi di sarang KKB. Fakta tersebut kini beredar viral di media sosial. Bahkan tak sedikit netizen yang memanjatkan doa agar para marinir dan TNI Polri umumnya di Papua diberi kekuatan dan perlindungan untuk diketahui. Baru-baru ini prajurit TNI juga menorehkan keberhasilan yang patut diacungi jempol. Prajurit TNI Polri di Kabupaten Puncak Jaya itu berhasil menduduki markas KKB yang selama ini dihuni oleh Lesmin Walker, anak buah Panglima Lekagak. Berhasil menduduki markas KKB yang selama ini dihuni oleh Lesmin Walker, anak buah Panglima Lekagak Telenggen. Keberhasilan prajurit TNI Polri itu setelah menembak mati Komandan Operasi KKB Kodap 8 Intan Jaya, Lesmin Walker. Lesmin Walker juga diserang di markas pertahanannya di Wolomi. Ia diserang setelah sebelumnya melakukan tindak pidana menembak mati anggota Brimob Prada 1 Komang Wirananata. Bahkan dalam penyerangan tersebut, tak hanya markas Wolomi yang dikuasai TNI Polri, tetapi juga markas KKB yang ada di Tagaloa. Dua markas KKB tersebut kini dikuasai TNI Polri sehingga Panglima Lekagak Tenggalen tersingkir dari tempat tersebut. Sampai saat ini belum diketahui persis di mana Panglima Lekagak Telenggen bersembunyi. Tak diketahui pula kenapa sampai saat ini Lekagak Telenggen tak lagi memperlihatkan batang hidungnya. Tapi sejak pendudukan markas KKB oleh TNI Polri, kekuatan Lekagak Telenggen seakan hilang seketika. Apalagi sejak pendudukan itu, aparat keamanan mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam juga helm anti peluru. Selain itu, turut diamankan pula dokumen rahasia milik KKB. Dokumen berharga itu kini telah berada di tangan aparat penegak hukum. Mungkin karena itu sehingga KKB di bawah pimpinan Lekagak Telenggen tak lagi unjuk kekuatan dan berkuar-kuar menumpas TNI Polri. Mungkin karena itu pula sehingga saat ini tak terdengar lagi celotehan KKB yang menyatakan siap perang melawan TNI Polri di lapangan terbuka. Terlepas dari ada tidaknya celotehan itu, namun diharapkan agar TNI Polri selalu siaga di daerah bergolak
tersebut. TNI Polri juga diharapkan terus memancing KKB untuk keluar dari sarangnya sambil mempersempit ruang geraknya. Andai kata ini terus dilakukan, maka harapan Presiden Jokowi akan Papua yang damai, Papua yang aman akan segera terwujud adanya sementara belum lama ini. Juru bicara OPM Sebi Sambom juga mengumumkan duka nasional bagi bangsa Papua. Sebi Sambom mengumumkan bahwa salah satu pimpinan TPNPB yakni Cornelis Ainkinghan telah meninggal dunia secara tidak wajar. Kematian sosok berjasa bagi Papua Merdeka itu disebut sebagai hal yang tak wajar. Sebab Cornelis Ainkinghan menghembuskan nafas terakhir setelah mengonsumsi sebotol air kemasan mineral. Hingga kini belum terungkap siapa yang membawa dan menyerahkan air kemasan tersebut kepada Cornelis. Hingga kini belum terungkap siapa yang membawa dan menyerahkan air kemasan tersebut kepada Cornelis. Tapi kabar duka tentang meninggalkan Cornelis itu pertama kali disampaikan Arnold Kocu, sosok kepercayaan Cornelis. Cornelis memberi kabar tersebut kepada Sebi Sambom, kemudian dilanjutkannya dengan mengumumkan hari kematian itu sebagai duka nasional bagi TPNPB.